Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, Shalom. Saya lihat wajah Anda semua tampak cerah ya. Mungkin karena libur panjang ya. Sebentar lagi sudah masuk kerja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini, pada hari Minggu Paskah yang ketiga ini, gereja mengundang kita untuk merenungkan satu tema ini, yaitu Paskah hidup yang terus dibaharui. Paskah adalah peristiwa iman akan kebangkitan Yesus dari alam maut. Tetapi pada saat yang sama, Paskah juga adalah undangan bagi kita semua untuk hidup dalam semangat pertobatan. Artinya, membarui hidup secara terus-menerus. Umat beriman yang hidup dalam terang Paskah adalah mereka yang terus-menerus membarui hidupnya. Semangat inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid dan kita semua pada hari ini. Yesus, sebagaimana kita dengar kisahnya dalam perikop Injil hari ini, menyapa para muridnya dengan sapaan yang sangat mengagumkan. Yesus bersabda, "Damai sejahtera bagi kamu." Tetapi para saudara-saudari, para murid ini barangkali karena diingatan mereka masih begitu tertanam kuat peristiwa sengsara dan kematian Yesus itu, mereka tidak dapat mengerti, tahu bahwa itu Yesus. Bahkan mereka salah memahami. Mereka menganggap itu sebagai hantu. Saya merenungkan para saudara-saudari, para murid ini keterlaluan, ya kan? Bukan orang baru. Padahal dua murid sebelumnya itu dalam perjalanan ke Emmaus juga sudah menampakkan diri kepada Yesus. Lalu mereka di sana sudah berbicara dengan Yesus, duduk bersama Yesus, bahkan memecah-mecahkan roti bersama Yesus. Dan Yesus bahkan membuka mata mereka, pikiran mereka, menjelaskan isi kitab suci. Bahkan mereka berkata, bukankah hati kita ini berkobar-kobar ketika dia memecah-mecahkan roti dan menjelaskan kitab suci? Sudah sedemikian para saudara-saudari. Tetapi ketika mereka kembali bertemu dengan 11 murid yang lain, lihat betapa lemahnya manusia itu untuk menyadari kehadiran Tuhan itu. Yesus datang dengan sapaan yang sama. Seperti di Injil Yohanes, Yesus juga 3 kali menyapa para muridnya sesudah bangkit itu, "Damai sejahtera bagi kamu." Tapi ketika ini ketemu dengan para murid yang lain, sama mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, menyadari kehadiran Yesus itu tidak sekali jadi. Butuh pertobatan terus-menerus. Butuh pertobatan pikiran, hati, supaya kita boleh semakin mampu merasakan Tuhan yang hadir. Persoalannya, Tuhan itu tidak kelihatan. Hanya hati orang yang bertobat yang dapat merasakan Tuhan yang hadir. Maka tepat sekali para saudara-saudari, hari ini kita diundang untuk bertobat. Bertobat itu bukan dalam arti bahwa kita tidak hanya melakukan sesuatu yang buruk di mata sesama dan di hadapan Tuhan. Bertobat itu juga adalah bagaimana hati ini supaya tidak terlalu bebal, supaya tidak terlalu keras untuk menyadari Tuhan. Saudara-saudari, pada malam Paskah yang lalu kita bersama-sama membarui janji baptis. Dengan memegang lilin bernyala di tangan, kita menyatakan kesanggupan kita untuk bertobat. Di situ kita berjanji, saya sanggup untuk menentang kejahatan dalam diri sendiri dan dalam diri dan di tengah masyarakat. Kita juga berjanji sanggup menolak godaan-godaan setan. Dalam bentuk apa? Bentuk tahayul, perjudian, hiburan tidak sehat,
Juga kita mengatakan kesanggupan kita untuk melawan tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia. Lalu Anda semua diperciki dengan air suci. Setelah misa, satu orang ibu datang ke saya, dia bilang gini, "Romo, saya protes." "Loh, kenapa?" "Saya tidak kena air suci," kata. Nah, jadi ini untuk kita para prodiakon dan saya ya. Lain kali kita bawa air suci banyak-banyak dan perciki yang jelas ya, kena. Tapi jangan terlalu banyak. Nanti kasihan, nanti makeupnya luntur. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin itu untuk mengingatkan kita memang bahwa kita ini perlu membarui hati kita. Dari hati yang baik akan mengalir perbuatan-perbuatan moral yang baik. Mungkin bagi kita janji baptis itu di malam Paskah itu dan hari Minggu Paskah itu terlalu ideal. Mungkin banyak orang berpikir demikian. Tetapi saudara-saudari, di balik janji itu ada niat baik gereja untuk mengajak kita semua supaya kita sadar bahwa walaupun Paskah penebusan itu sudah membebaskan engkau dari dosa, mengangkat kita ini dari lumpur dosa, tapi kita ini orang yang lemah dan mudah jatuh dalam dosa. Coba bayangkan yang tadi itu, berjanji sanggup untuk melawan segala bentuk kejahatan, tahayul, perjudian, kebiasaan-kebiasaan, hiburan tidak sehat. Sanggup? Sanggup Bapak Ibu? Sanggup? Sanggup, saya senyum ya. Sanggupkah rekan-rekan muda ini untuk belajar disiplin, mendisiplinkan diri? Untuk tidak terikat dengan semua itu. Dalam hatinya sanggup. Sanggup. Tubuhnya harus didisiplinkan. Saudara-saudari yang terkasih, maka Rasul Yohanes hari ini menasihati kita semua. Menasihati kita supaya jangan berbuat dosa. Ya kan? Jangan berbuat dosa. Mungkin bagi banyak orang sederhana sekali nasihat ini. Tampaknya klise. Jangan berbuat dosa. Siapapun pasti akan mengatakan hal yang sama. Tapi jangan lupa di balik nasihat Yohanes ini ada satu gagasan yang sangat dalam. Karena Yohanes tahu bahwa upah dosa adalah maut. Kalau orang berbuat dosa, melakukan sesuatu yang jahat di mata sesama dan di hadapan Allah, bukan hanya dia dicap sebagai orang yang buruk secara moral, tapi orang itu sedang membinasakan jiwanya secara rohani. Oleh karena itu para saudara-saudari, jangan berbuat dosa. Itu artinya jangan membinasakan jiwamu karena kamu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, Rasul Yohanes juga tidak terlalu muluk. Rasul Yohanes juga tahu bahwa kita mungkin akan jatuh dalam dosa. Tapi kita juga perlu menyadari ada Yesus yang Maha Rahim itu. Ada hati yang penuh belas kasih yang memungkinkan kita semua ini untuk dipulihkan kembali dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu dia berkata, datanglah kepada Yesus. Karena hanya dalam Yesus kita memang dapat dipulihkan dari dosa-dosa kita. Hanya dalam hati Yesus yang penuh rahim itu kita mengalami pendamaian dengan Tuhan atas dosa-dosa kita. Akhirnya saudara-saudari yang terkasih, Paskah haruslah menjadi sukacita bagi kita semua. Karena Yesus itu sudah bangkit dan Yesus tidak jauh dari kita. Yesus hadir dalam hatimu, dalam hati saya, di tengah-tengah kita bersama. Buat teman-teman yang difabel, sadarilah selalu akan kebaikan Tuhan. Engkau memiliki kebutuhan khusus, tapi engkau juga punya keistimewaan khusus di mata Tuhan.
juga buat anak-anak, berdoalah bersama dengan keluarga di rumah. Biasakan berdoa bersama dengan bapak ibu atau saudara-saudari di rumah. Untuk rekan-rekan muda, cintailah Yesus dengan setia. Wartakanlah kasih Yesus itu bagi semua orang. Buatlah pilihanmu yang setegas mungkin, bahwa engkau telah dipilih oleh Yesus, dikasihi oleh Yesus, dan setialah bersama dengan Yesus. Buat pasangan-pasangan keluarga muda, mari kita memulai sesuatu yang baru. Hiduplah saling mengampuni. Segarkan hidup perkawinan kalian dengan merenungkan kembali janji suci yang telah kalian ikrarkan, bukan hanya di hadapan umat beriman ini, tetapi di hadapan Tuhan yang bangkit dari alam maut itu. Tuhan yang menyatukan kalian, Tuhan juga yang menjadi pedoman dalam kehidupan berkeluarga kalian. Untuk para lansia, tak banyak nasihat untuk kalian. Iya kan? Tidak banyak nasihat. Berdoalah dengan setia. Itulah cara Anda atau tanggung jawab yang Tuhan berikan pada Bapak Ibu untuk memberkati dan menguduskan anak-anak dan cucu Anda yang selama ini Anda doakan, mohonkan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah pesan Paskah untuk kita hari ini. Paskah, mari kita hidup dalam semangat pertobatan hati. Tuhan memberkati.